guys, mohon maaf sekali ya teman-teman semua di sini. Oke guys, mohon maaf sekali ya. Ini benar-benar di luar kuasa kita. Ini udah aman belum guys suaraku dan gerakanku ya? Apakah sudah aman di sini guys? Udah? Oke. Aku ini ya, aku invite ya. Kita lanjut lagi ya. Teman-teman di sini aman kalau sendirian. Aduh, semoga nanti aman juga ya kalau berdua ya. Coba ya kita mulai, kita lanjut lagi. Teman-teman di sini boleh banget sambil di ini ya. Sambil di apa namanya? Sambil di-share ya ke teman-teman yang lain. Oke, aman. Harusnya ini aman sih. Ini tinggal nggak bisa di-accept. Fight. Sekarang aman kak. Halo, halo kak. Sinyalnya bersahabat yuk, yuk bisa yuk ya, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Oke. Oke, kita nanti langsung lanjut ya. Teman-teman di sini boleh di-share ke teman-teman yang lain ya. Boleh banget di-share ke teman-teman yang lain biar sama-sama paham ya, sama-sama biar sama-sama paham dan juga sama-sama apa tuh namanya? Sama-sama bisa belajar gitu ya tentang si Asma ini. Teman-teman harus stay tune sampai akhir ya karena nanti kita ada bagi-bagi saldo e-wallet buat teman-teman yang beruntung. Jadi harus stay tune sampai akhir dan setia gitu ya sama live-nya kita. Karena nanti juga banyak banget info-info daging ya, info-info daging, info-info yang benar-benar bermanfaat banget. Itu banyak banget guys. Jadi teman-teman harus banget ya. Harus banget. Harus banget join sampai selesai gitu. Harus banget join sampai selesai guys. Jadi ayo. Setia dong dari awal sih ya. Makasih banyak ya guys yang udah setia terus sama kita. Gitu guys. Karena teman-teman di sini BTW ya, BTW anyway Baswe, ada nggak sih yang di sini teman-teman ada nggak sih yang punya riwayat penyakit asma atau saudara atau anak kalian atau mungkin teman-teman kalian ada nggak sih yang punya riwayat penyakit asma? Karena aku jujur pertama kali nemuin orang asma yang kambuh gitu ya, yang kambuh di depan mata aku itu teman aku sendiri. Itu pas aku SMP itu aku bingung banget guys harus ngapain. Aku bingung banget guys harus ngapain karena waktu itu tuh lagi kondisinya tuh lagi apa namanya lagi ganti baju bareng gitu loh, terus dia tiba-tiba duduk terus diem aja, terus waduh ini kok nggak bisa ya. Guys tolong invite ya Kak Dini.
Aku udah invite guys. Ini nggak tahu kenapa ya. Go live. Go live. Bisa. Nah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa. Ya Allah. Akhirnya. Ini aku nggak tahu kenapa guys ya. Mohon maaf sekali. Mohon maaf banget. Mohon maaf Kayaknya banget. saking banyaknya yang live di situ kali Kak ini. Nggak tahu. Atau kurang doa kali ya dok. Belum Biasanya aku berdoa nggak kita kayak ya di gini awal loh. ya tadi ya. Iya. Boleh berdoa dulu Kak ini. Semoga lancar ya. Guys. Oke, lanjut ya. Jadi kita lanjut ya yang tadi. Ada nggak sih faktor resiko lain selain karena riwayat keturunan gitu? Oke, kita langsung bahas ya teman-teman ya. Bismillah, semoga lancar. Oke, kita lanjutin. Adakah faktor risiko dari asma yang lain selain keturunan? Tentu ada. Tadi aku baca-baca dulu nih sebelum live, baca-baca jurnal dulu. Ya, salah satu faktor risikonya selain genetik tadi itu adalah karena inflamasi itu sendiri. Biasanya itu inflamasi disebabkan karena paparan dari alergen terus-terusan. Contohnya nih, misal kayak apa ya, seorang yang bekerja di tempat banyak debu atau banyak asapnya, misal kayak apa ya, koki ya, atau misal tempat umum yang berdebu di jalanan gitu, tempat yang bekerja seperti itu kan sering terpapar alergen ya, debu lah atau asap lah atau lainnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun teman-teman. Jadi asma itu kan dia apa namanya, alergi, disebabkan karena alergi, dan alergi itu nggak bisa cuma sekali doang, sekali paparan doang. Alergi itu kan terjadi miskonsepsi di masyarakat atau kesalahpahaman di mana aku nggak pernah konsumsi sesuatu, misal sekali konsumsi aku alergi. Ternyata tidak seperti itu. Alergi itu justru disebabkan karena sesuatu yang dipaparkan terus menerus. Contohnya ini adalah asma ini tadi. Faktor risiko yang kedua adalah inflamasi. Contohnya tadi paparan dari debu-debu, alergen atau asap atau lainnya. Contoh lain, faktor risiko lain adalah merokok, teman-teman. Merokok ini kayak ladang subur segala penyakit lah. Ibarat penyakit itu apa namanya, tanamannya pupuknya tuh rokok, teman-teman. Ya cuma asma, banyak banget penyakit yang faktor risikonya karena merokok. Ada juga di jurnal penelitian yang aku baca, karena obesitas, teman-teman. Obesitas itu BMI-nya itu tinggi, di atas overweight. Kalau teman-teman nggak tahu BMI, belum tahu, silahkan ada kalkulator BMI di Google. Jadi ada beberapa faktor risiko selain genetik. Ya, bisa jadi saya kena asma, oh nggak ada keluarga yang kena asma kok. Ya karena faktor risiko yang lain berarti teman-teman. Jadi nggak cuma karena genetik saja, kayak gitu. Oh gitu. Jadi itu ya guys. Jadi semua orang gitu ya yang tadi sering terpapar alergen ataupun kena sering inflamasi itu juga rentan ya atau punya resiko gitu ya untuk terkena asma. Jadi nggak cuma yang ada riwayat keturunan aja, termasuk merokok tadi. Nah ini yang aku highlight sedikit deh ya kata-katanya Dokter Rudi, merokok tuh ladang dari segala penyakit ya guys. Jadi buat teman-teman di sini nih mungkin yang masih merokok, kalau aku mau bilang stop tapi kok takutnya kayak itu susah banget kak gitu, mungkin kurangi dulu sampai benar-benar bisa stop ya guys. Oke, kita lanjut ya. Berarti kalau misalnya asma itu karena apa namanya keturunan ataupun karena ada sering terpapar alergen, nah apakah asma itu bisa sembuh total? Oke, asma itu bisanya dikontrol, teman-teman. Bisanya dikontrol. Asma itu disebabkan karena hipersensitivitas atau alergi. Dan biasanya obat yang diberikan itu untuk mengontrol supaya teman-teman kita yang punya asma itu nggak apa namanya, serangannya itu nggak berat. Kalau teman-teman yang punya asma itu ngerasa mendingan, sembuh, itu bukan sembuh sepenuhnya, tapi gejalanya membaik, gejalanya udah nggak ada. Obat-obat yang diberikan itu berusaha untuk mengontrol. Makanya Kak Dini dan teman-teman aku tuh salut banget ya sama orang-orang yang punya asma. Mereka tuh sabar banget lah orangnya. Mereka kayak antisipatif banget karena kan kemana-mana harus siap sedia obatnya gitu. Jadi semangat nih para pejuang asma, teman-teman di sini ada yang
punya asma, pejuang asma, tetap semangat. Aku salut sama teman-teman. Teman-teman punya kondisi yang spesial. Punya kondisi yang spesial berarti harus ini ya, harus ada pengobatan tertentu gitu ya, harus semangat juga gitu ya, harus semangat karena itu ya tuh teman-teman terpilih gitu ya, teman-teman punya kondisi yang spesial gitu ya, punya asma gitu, dan harus selalu siap sedia terus gitu ya untuk pengobatannya, untuk cara-cara menanggulanginya gitu. Terus kalau pengobatan tadi kan kata seperti dokter Rudi bilang gitu ya, kalau asma itu bisanya dikontrol gitu ya, bukan bener-bener sembuh total 100%. Berarti gimana tuh cara mengontrolnya atau cara mengobatinya biar asmanya itu nggak datang lagi atau lebih terkurangi lah gitu. Oke. Jadi asma itu kan dia disebabkan karena alergi. Alergi itu tidak cuma asma, teman-teman. Kayak aku misal alergi makanan udang. Jadi prinsip utama dari kondisi alergi adalah menghindari pencetusnya. Kalau asma, teman-teman yang asma itu alerginya macam-macam. Kadang asma terjadi karena kecapean, habis aktivitas berat, olahraga segala macam, terus asma kambuh juga bisa. Terus bisa juga asma karena debu, karena asap bisa. Asma juga bisa karena dingin, cuaca yang dingin terus kambuh juga bisa. Jadi macam-macam pencetusnya pada setiap penderita asma. Nah, pencegahan yang bisa lakukan adalah kita sadar diri kalau misal kita punya asma, teman-teman punya asma, oh asma aku terjadi karena pencetus tertentu. Ya udah karena itu pencetusnya kita harus hindari. Karena di medis nggak ada namanya obat anti alergi, itu nggak ada. Obat anti alergi dingin, anti alergi udang atau seafood atau apa nggak ada. Jadi obat yang diberikan pada penderita alergi itu adalah mengurangi gejala yang muncul. Tetap prinsip utama dari alergi adalah hindari. Kalau kita alergi makanan masih oke ya. Misal alergi eh, alergi, misal Kak Dini alergi dompet tipis gitu kan. Nggak ada obat namanya alergi apa namanya tertentu, alergi sesuatu itu nggak ada. Jadi ya kita hindari. Kak Dini misal alergi dompet tipis ini cuma apa namanya jokes aja ya. Jadi ya udah tebelin dompetnya gitu. Jadi kita hindari pencetusnya gitu teman-teman. Itu bener banget sih, alergi dompet tipis itu, apalagi ini buat yang gajiannya tuh tanggal 1 itu ya. Kalau tanggal 25 mungkin aja udah menebal lagi gitu ya, tapi buat yang teman-teman yang tanggal 1 mungkin agak-agak tanggal tuanya terasa sekali gitu ya. Aduh, oke, jadi relate banget. Jadi nggak ada apa namanya obat alergi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini sadar diri gitu ya, alerginya tuh apa, penyebabnya apa, dan yang tahu kondisinya tuh ya masing-masing teman-teman sendiri, dan mungkin dokter yang menangani teman-teman gitu ya, yang paling tahu eh, kondisinya teman-teman seperti apa dan apa-apa aja yang harus dihindari biar asmanya tuh nggak kambuh lagi gitu. Oke, terus kalau langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya biar menjaga serangan asma di kehidupan sehari-hari, selain yang tadi ya, selain yang menghindari alergi gitu. Mungkin ketika kita udah terkena gitu ya, atau seseorang itu udah terkena, nah itu apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan? Oh, pas kena ya Kak Dini ya. Iya. Oke, buat orang awam ya, kalau misal ada seseorang kena asma, biasanya seorang tersebut itu udah punya obatnya. Dia tuh udah bawa obatnya kemana-mana. Makanya aku tuh salut banget sama penderita asma itu. Jadi minta obatnya, obatnya di mana? Saya ambilin gitu. Saya cariin gitu. Kalau misal ketinggalan atau apa, obatnya cariin, kasih. Buat orang awam pertama kayak gitu aja. Terus tambahan juga, kalau sesek itu biasanya tata laksana buat orang sesek, itu jangan dibaringin duduk apa namanya tidur rata kayak gini, tapi agak tidur seperti ini atau bahkan duduk kalau bisa. Kan biasanya duduk duduk susah ya, jadi tidur agak miring sekitar 45 derajat lah. Jadi kira-kira untuk teman-teman yang misal menderita asma atau temennya ada asma, itu jangan takut. Asma tuh nggak nular gitu. Kalau teman-teman lihat pas jalan di mall ada orang asma, terus habis itu takut nggak dikasih pertolongan, dia lupa obatnya segala macam, jangan. Asma tuh nggak kayak COVID guys, jadi asma itu nggak menular. Buat teman-teman misal menderita asma atau melihat orang lain sesek ya, terus ditanya, oh aku asma atau punya riwayat asma, tanya obatnya di mana, obatnya membawa apa enggak.
Kalau misalnya nggak bawa, ya udah dia bawa aja ke IGD terdekat, ke klinik terdekat yang ada IGD-nya. Nanti di sana dikasih obat khusus untuk asma. Kira-kira kayak gitu teman-teman kalau untuk orang awam. Kalau untuk yang diri sendiri berarti bisa nggak sih dok Hmm. menyelamatkan diri sendiri misalnya tuh lagi sendirian si Hmm. orang asma ini dan nggak ada orang gitu itu banyak nggak misalnya case-case kayak gitu dia eh, inisiatif sendiri kayak gitu. Ya itu kayak gini, kalau asma itu wajib bawa obatnya kemana-mana. Nggak boleh lepas dari obat itu, karena kita nggak tahu bakal kambuh di mana. Jadi pertama ya tadi, obatnya harus dibawa kalau di sendiri kena ya, nggak ada orang, obatnya harus dibawa kemanapun. Yang kedua, minta tolong pasti. Nggak boleh kita dalam kondisi kambuh, kena serangan, nggak ada orang di samping kita tuh jangan sampai kayak gitu. Minta tolong siapapun teriak-teriak nggak apa-apa, walaupun dalam kondisi asma biasanya orangnya tuh susah banget buat ngomong, biasanya diem aja gitu. Diem, kasihan teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan sendiri, harus ada yang nemenin, obatnya siap, terus ya pasti hindari pencetusnya. Udah tahu misal dingin, banyak debu, atau banyak asap, atau karena pencetusnya kecapean, ya udah hindari itu. Mikir, oh aku mau ngelakuin yang berisiko nih, ya udah cegah dulu, jangan dulu, atau siap-siap lah seenggaknya udah bawa obatnya gitu. Udah tahu asma malah maraton kan nggak pas jadinya gitu. Oke. Oke, jadi harus siap sedia selalu ya guys buat teman-teman yang asma. Kalau misalnya gejala dari asma itu apa aja sih dok? Kapan itu kita tahu kalau oh gejalanya nih atau oh orang ini terkena asma gitu. Oh Gejalanya ya, bisa oke. dijelasin nggak apa aja? Oke, teman-teman mungkin yang punya asma udah tahu ya, udah bisa bedain, oh ini asma, aku lagi asma nih, atau oh, orang ini gejalanya mirip asma gitu. Nah, kalau yang belum punya asma, bukan belum punya, semoga nggak punya ya, ada beberapa ciri-ciri memang asma itu beda dengan sakit pernapasan atau penyakit napas yang lain. Asma yang pertama, cirinya, respirasi jelas meningkat, dia ngap-ngap, jadi napasnya lebih cepat gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada suara namanya wheezing atau suara ngik-ngik biasanya. Itu disebabkan karena saluran napasnya itu kan kayak selang gitu kan, itu menyempit. Selangnya menyempit di sini, menyempit sampai ke paru dan juga lendirnya makin banyak. Kayak teman-teman niup selang sempit, terus ada lendirnya lagi, itu bunyi kan biasanya. Nah, pada saat napas, itu bunyi ngik-ngik. Biasanya ngerasain tuh pasiennya. Beberapa kondisi ya juga bisa ngerasain temennya denger gitu juga bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bicaranya terganggu, susah buat bicara, makanya dia lebih suka diem gitu, tiba-tiba jadi introvert. Terus selain itu juga ada batuk-batuk biasanya. Batuk-batuk juga sering dijumpai pada penderita asma, dan beberapa kondisi yang langka terjadi penurunan kesadaran, dia kayak ngantuk gitu, kayak mau pingsan. Jadi kira-kira itu teman-teman, ada 4 atau 5 tadi ya gejala-gejala asma. Jadi teman-teman kalau jumpai uh, kondisi kayak gitu atau ngelihat orang lain yang kayak gitu, kasih pertolongan. Kasih pertolongannya tadi yang udah aku jelasin. Jangan lari, jangan wah nggak mau ini menular, ini enggak, semua nggak menular, nggak kayak COVID ya gitu. Oke, malah takutnya malah dikira, oh ini mau kesurupan atau ya soalnya dulu pas SMP tuh teman aku tuh pernah gitu, ini kan dia emang ada riwayat asma, terus teman-teman yang lain tuh, oh dia kesurupan kesurupan gitu, padahal bukan guys, sebenarnya itu tuh lagi ini banget, lagi bengek banget gitu guys, Nah bukan itu kesurupan tuh, ya. itu PR masyarakat kita guys, PR bangsa kita tuh sangat percaya mitos. Jadi kalau misal ada sesuatu yang aneh gerak tanpa ada sebab, kalau di barat sana itu diteliti, tapi kalau di Indonesia itu dikasih sajen guys. Nah itu PR kita, PR masyarakat itu gampang banget percaya sama mitos. Makanya kalau aku bahas mitos di apa konten-konten tuh rame biasanya kalau bahas mitos ya, karena suka banget masyarakat nggak tahu, wah susah ngurusin mitos itu sumpah asli. Dan itu harus dihilangkan ya, ya masih percaya mitos-mitos gitu. Terus itu bukannya itu tuh penyakit yang serius gitu, malah kita sangkut pautin gitu. Padahal itu ada penjelasannya secara medisnya gitu ya. Terus kalau misalnya kita udah tahu ya gejala asma tadi ya seperti yang tadi Dokter Rudi udah sampaikan gitu ya teman-teman.
itu asma itu berbeda gitu ya dari gejala sesak napas yang lain ataupun penyakit pernapasan yang lain, yaitu yang paling ciri khas utamanya itu ada suara wheezing gitu atau ngik-ngik gitu ya, dan napasnya itu jadi lebih cepat dan lendirnya tuh jadi makin banyak, bicaranya terganggu dan lain sebagainya tadi ya udah dijelasin. Terus kalau apa namanya, apa sih yang harus dilakukan gitu ya untuk ngurangin paparan biar terhadap pemicu asma gitu di lingkungan sekitar gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu? Misalnya nih, keluarga kita ada yang asma gitu. Nah, aku apakah harus, wah rumahnya harus bersih banget nih, nggak ada debu satu satu helai pun, satu ini pun gitu, atau gimana sebenarnya? Atau kayak Mm-mm. nggak boleh keluar rumah sama nggak boleh keluar rumah kalau nggak pakai mobil bisa atau gimana dok? Wah itu Sultan namanya ngeflip mobil. Sultan itu ya sama tadi yang udah aku jelasin teman-teman sama Kak Dini Prima. Jadi pencetusnya apa? Pencetusnya tiap orang kan beda-beda. Kalau pencetusnya misal karena alergi debu spesifik, misal karena kasur kapuk gitu, ada yang kayak gitu. Kasur kapuk, ya udah jangan pakai itu. Bukan, pencetusnya bukan karena alergi yang lain ya, alergi yang lain berarti aman nggak alergi kan? Atau gampangannya gini, pakai masker aja udah. Penderita asma pakai masker aja udah. Jadi masker itu sangat-sangat apa ya, menyelamatkan penyakit-penyakit napas teman-teman. Karena kan dia nutupi hidung dan mulut. Nah kalau penderita asma saranku kemanapun sedia masker. Kalau keluar pakai masker aja aman tuh. Kalau misal dingin pakai masker kan menghangatkan kan saluran napas dari hangat. Terus kalau karena alergen, karena debu, karena asap segala macam, karena ada masker jadi aman gitu. Jadi maskeran aja gitu. Udah kayak gitu aja. Oke, terus kalau ini apa namanya, ini Mas, ini ngomongin selanjutnya, ini ngomongin aktivitas fisik atau olahraga. Karena kan kalau misalnya kita tuh tahu gitu ya, tips-tips pola hidup sehat itu nggak jauh-jauh dari tips olahraga juga. Karena olahraga itu emang sepenting itu ya guys untuk tubuh kita gitu. Nggak cuma yang asma aja, tapi ya semua orang gitu ya. Nah, ada nggak sih olahraga atau aktivitas tertentu yang justru itu bagus banget gitu untuk yang punya asma? Justru itu malah jadi bikin mengurangi gitu sih asmanya. Ada nggak sih olahraga tertentu dok? Oke, sebenarnya pada prinsipnya semua olahraga itu bagus. Cuman olahraga itu perlu diperhatikan pada orang-orang yang punya sakit tertentu, contohnya asma ini. Karena bisa jadi olahraga jadi pencetus asma karena olahraganya berlebihan. Nah, pada prinsipnya olahraga itu menyehatkan bagus. Tapi apakah orang jadinya orang asma nggak olahraga? Nggak juga. Jadi tetap olahraga, tetapi dengan intensitas yang dia tahu sendiri lah. Biasanya orang asma tuh kalau dia kambuh, olahraganya sekeras apa sih, seberat apa sih gitu. Misalnya tahu sendiri penderita asma tuh. Kalau cuma jalan doang atau jogging ringan, it's okay. Tapi kalau nggak pernah ikut maraton, tiba-tiba ikut maraton sekian kilo, nggak ada latihan sebelumnya, tengah jalan bisa kambuh kan. Walaupun memang alerginya asmanya bukan karena biasanya bukan karena kecapean, tapi kecapean itu harus dihindari. Kecapean yang berat, aktivitas berat, olahraga berat harus dihindari pada penderita asma. Nah, terus apakah ada olahraga yang bisa untuk spesifik untuk mengurangi asma? Ya olahraga kardio sebenarnya. Renang lah, olahraga yang meningkatkan kerja jantung, itu kan dan paru ya, itu meningkatkan kapasitas paru. Contohnya renang itu misal itu meningkatkan kapasitas paru. Cuman ya tadi harus diperhatikan jangan sampai berlebihan. Bilangnya olahraga menyehatkan bisa menghilangkan asma, malah berlebihan asma kambuh terus fatal jadinya. Itu jadi agak tricky, harus paham apa namanya yang cocok buat penderita asma itu gimana. Oke, jadi harus paham gitu. Bukan berarti mengurangi intensitas, bukan berarti kayak oh udah deh aku nggak olahraga sama sekali. Bukan berarti kayak gitu ya guys. Tapi paham-paham gitu ya, intensitasnya itu seberapa gitu. Terus ini ada yang tanya juga, olahraga yoga kayaknya paling direkomendasikan gak sih dok? Itu ada yang Boleh, tanya gitu, boleh. Ya, yoga. yoga bagus tuh. Kenapa bagus? Karena yoga itu nggak cuma buat fisik ya, dia juga buat mental. Nah, yoga juga cenderung aman. Dia nggak melibatkan apa namanya kerja jantung dan paru yang lebih berat.
Itu. Selain itu juga yoga ada temennya di sampingnya tuh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa asma kambuh, temennya ngeliat gitu kan, nggak olahraga yang sendirian atau nggak ada orang yang dikenal gitu. Yoga bagus tuh, cakep tuh, siapa yang bilang tuh bagus, mantap. Apalagi kalau ada coachnya juga ya, jadi lebih aman, makin makin aman gitu Ya, ya. Oke. betul. Oke, ada nggak sih dok selain olahraga gitu ya, terus juga untuk mencegah atau menghindari alergi yang menyebabkan asmanya itu kambuh, ada nggak sih teknik pernapasan tertentu atau teknik cara ngatasin asma tertentu yang efektif gitu? Apa namanya, teknik pernapasan ataupun teknik relaksasi tertentu gitu buat mengendalikan gejala asma, atau mungkin kalau misalnya ada bisa dipraktekin gitu ya, kita bisa praktek bareng-bareng sama teman-teman di rumah di sini sambil nonton sambil dipraktekin, boleh dok, monggo silakan, Oh atau ya, ada nggak sih sebenarnya? aku belum baca ya soal ini ya. Aku pernah dengar, tapi aku belum baca dan aku belum paham teknik detailnya kayak gimana. Tetapi di prinsip tata laksana asma bagi orang yang asma itu nggak ada. Itu belum masuk ya kali ya. Kalau mungkin nanti aku cari ya, aku cari. Tapi setauku tuh di tata laksana asma di kedokteran buat dokter itu nggak ada kayak gitu. Tapi untuk sakit-sakit yang gejalanya sesek direkomendasikan itu duduknya setengah duduk, jangan sampai tidur flat datar seperti ini. Jadi dia posisinya 45 derajat yang tadi aku sampai. Uh, untuk apa namanya irama napasnya gimana? Itu memang tergantung banget dengan derajat asmanya. Kalau misal derajat asmanya berat, itu tuh buat ngomong aja susah. Dia tuh kayak menunduk terus gini, bicara tuh kesulitan banget ya, mau ngatur napas apalagi gitu. Jadi itu bergantung pada derajat asmanya, derajat serangannya kayak gimana. Dan setauku di panduan tata laksana asma itu nggak ada teknik-teknik nafas tertentu untuk mengurangi asma, itu belum ada, atau kalaupun ada aku belum baca dan itu belum masuk ke panduan tata laksana asma itu. Oke, oke, oke. Noted ya, itu bisa dinotet ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke prinsip tata laksana asma gitu ya. Kalau boleh, aku agak tertarik nih dok sama prinsip tata Hmm. laksana asma. Tapi kalau nggak salah udah dijelasin di awal Hmm. atau baru berapa poin? Apa bisa bisa nggak sih dok dijelasin lebih detail lagi tentang si prinsip tata laksana asma ini? Oke, ya siap. Jadi gini ya teman-teman, kalau asma itu kan dia disebabkan karena alergi atau disebabkan karena alergi dari alergen. Nah, prinsipnya adalah hindari alergen. Dah, pegang itu dulu. Jadi apa alergennya? Alergennya misal tadi Kak Dini punya alergi dompet tipis. Ya udah hindari itu. Dompetnya harus tebal, entah diisi dengan apa gitu kan. Jadi prinsipnya pertama hindari alergennya. Kedua, buat diri kita yang punya asma, misal teman-teman punya asma, pasti teman-teman sudah tahu kalau itu udah kambuh yang kesekian, udah tahu yang nyaman posisinya gimana. Nah, prinsipnya adalah istirahat, jangan lakukan aktivitas apapun dahulu. Jangan lakukan aktivitas yang berat, istirahat. Cari posisi yang nyaman buat teman-teman napas. Yang utama juga tadi hindari penyebabnya. Kalau misalnya di situ banyak asap debu, hindari, jalan dulu ke tempat yang lain, hindari pencetusnya. Nah, udah kayak gitu, posisinya nyaman, misal setengah duduk, udah aman, obatnya siapin. Karena kita sendiri, misal obatnya langsung tuh kita pakai. Karena obatnya ada yang controller namanya, nggak serangan pun dikasih, obatnya tetap diminum. Ada yang reliever tuh dia penghilang serangan gitu, jadi dipakainya pas serangan doang gitu. Nah, buat orang lain gimana, tadi udah aku jelasin ya teman-teman. Jadi jangan takut, penderita asma itu bukan kesurupan dan itu nggak nular juga. Jadi kalau ada orang penderita asma, langsung kita bantuin dia, posisikan, terus cari obatnya di mana, panggil pertolongan, bawa langsung IGD, kayak gitu aja. Oke, itu ya teman-teman harus dicatat dari awal sampai akhir udah lengkap banget gitu ya.
Terus aku mau nambahin satu lagi nih, mungkin buat teman-teman di sini yang mau menjaga kesehatan pernapasan gitu, atau teman-teman di sini punya riwayat penyakit asma, ataupun enggak buat menjaga pernapasan aja, karena semuanya itu kan kita harus ya menjaga kesehatan pernapasan kita, salah satunya dengan konsumsi madu herbal vitasma. Kenapa sih? Karena madu herbal vitasma itu madu hutan asli ya guys, madu hutan asli yang mengandung flavonoid aktif dan juga antioksidan, dan bahan-bahan herbalnya juga semuanya tuh komposisinya bahan-bahannya herbal semua, jadi benar-benar aman banget dikonsumsi setiap hari, udah teruji klinis juga, dan apa namanya, cocok banget nih buat teman-teman di sini untuk melegakan saluran tenggorokan. Jadi untuk apa namanya, untuk mengurangi gejala asmanya ini, ataupun biar mencegah biar asmanya ini nggak sering gitu ya kambuh-kambuhannya, gitu, frekuensi asmanya nggak terlalu sering gitu teman-teman. Oke, mungkin itu, sekarang kita lanjut ke sesi Q&A. Ini tadi teman-teman udah banyak yang tanya, sebenarnya pertanyaannya udah sering banget, atau udah beberapa udah kita jawab gitu ya pas kita ngobrol-ngobrol tadi gitu. Terus ini paling ada yang tanya mitos mitos dan juga fakta seputar asma gitu. Ada nggak sih mitos yang beredar gitu di masyarakat yang terkenal gitu, Dok? Kayak misalnya asma ini nggak boleh, apa namanya, apa nih tadi katanya, minum Coba teman-teman mungkin minum yang apa namanya uh, punya mitos, dengar mitos tentang asma, sampein aja coba di kolom komentar. Nah, iya Bukan tuh. mitos, Yang pernah keraguan. Ini fakta atau mitos gitu. Silakan komen aja. Nggak boleh tidur di lantai betul. katanya tuh. Tergantung Iya ya. itu. Kalau kalau memang tidur malam nggak asma pun nggak boleh ya tidur di lantai. Jadi asma atau nggak asma ya sebenarnya janganlah tidur di lantai, itu diusir sama istri apa gimana. Jadi uh, bukan sebab lantainya yang bikin asma, tapi sebenarnya kondisi dinginnya, suhunya yang bisa jadi itu sebagai alergen seseorang yang punya asma karena kondisi dingin gitu. Jadi bukan karena lantainya, tapi lebih ke suhunya yang lebih dingin gitu. Apalagi Oke, ini aku kurang paham tentang istilahnya, tapi coba ya dok, aku gimana itu? bacain ya pertanyaan dari Kak Titin. Hasil hasil saya itu sinus brakira bradikardia, sinus bradikardia itu kenapa ya, penyebabnya apa? Apakah sinus itu adalah gejala asma? Itu sebenarnya di luar tema ya Kak Dini ya, itu bahas tentang jantung sih itu. Nggak apa-apa lah ya kita bahas lah ya. Bahas singkat aja, sinus bradikardia itu bukan apa namanya penyakit jantung yang serius. Itu cuma jantungnya detaknya melemah saja. Sinus bradikardia. Sinus itu bukan di situ, bukan kayak sinusitis, bukan. Itu cuma detak jantungnya yang melemah. Jadi biasanya normalnya 80 sampai 100, dia melemah kok sampai 60, 50 gitu. Nah, ini bisa jadi penyebab jantung yang lain yang harusnya dikonsulkan ke penyakit jantung, maksudnya ke dokter spesialis jantung. Jadi nggak ada kaitannya sama asma. Jarang ada kaitan sinus bradikardia sama asma. Itu kan. Oke. Jadi itu harus dikonsultasikan lebih lanjut ya Kakak Titin. Ini Kak Zidan bertanya, kalau ibu hamil yang terkena asma apakah bisa menular ke janinnya? Mungkin tadi ada hubungannya sama keturunan tadi ya dok. Nah itu apakah bisa menular ke janinnya? Berarti ini kalau misalnya ibu itu ya, apakah itu sudah pasti anak-anaknya semuanya yang terlahir dari janinnya itu terkena asma dok? Enggak dong, enggak selalu. Asma tuh bukan kayak apa ya, warisan yang pasti dikasihkan ke anaknya. Enggak, itu tuh asma enggak, mas, memang diturunkan, tetapi enggak pasti seorang yang punya asma berarti anaknya asma. Enggak, ditularkan ke janinnya enggak. Masa janin maksudnya masih di perut kena asma gitu? Enggak, di janin mah paru-parunya enggak dipakai. Maksudnya mungkin anak-anaknya kali ya. Nggak pasti, nggak selalu, tapi memang salah satu faktor risiko dari asma adalah genetik atau keturunan. Oke, itu. Mungkin itu mungkin itu ya, Dok. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang lain udah kita sempat ngobrol-ngobrolin juga. Jadi udah terangkum lah ya.
Oke, kita lanjut kali ya ke sesi selanjutnya yaitu kuis ya. Di sini ada 3 pertanyaan, jadi teman-teman harus stay tune ya. Nanti yang jawabannya tepat gitu ya. Dan beruntung ya, dan beruntung ingat ya teman-teman. Jadi jangan berebut gitu ya, jangan berebut untuk jawab gitu ya. Hadiahnya apa nih Akan Kak? Ini mendapatkan saldo e-wallet karena pas banget ya ini kan tanggal tua ya. Jadi aku kasih sedikit gitu ya buat jajan, buat nambah-nambah jajan gitu karena ini buat tanggal buat tua gitu. alergi dompet tipis ya kali ya. Iya, siapa tahu jadi wah segar kembali gitu. Nanti e-walletnya Lumayan kan? jadiin receh kan jadi tebel tuh. Betul. Umroh ya dok, malah ada yang bilang umroh. Kalau umroh minta ke dokter Rudi ya. Kalau ada yang minta hadiah umroh, saya juga Amin, mau soalnya. amin. Amin. Oke, dari dokter Rudi dulu atau dari aku dulu nih? Dari dokter Rudi Bebas sih, dulu. dari aku Oke, boleh. dari dokter Rudi. Ya, oke. Eh, Mungkin ini bahasanya di awal-awal tadi ya. Biar meluruskan istilah yang salah atau miskonsepsi di masyarakat, coba apa sih makna dari inflamasi kronis tuh? Inflamasi kronis itu apa? Ayo kita pantau kayak ini. Apa makna dari inflamasi Jangan searching di kronis, Google guys? ya. Jangan searching di Google. Searching juga nih. Nanti siapa tahu ada yang ngopi. Kelihatan ya, itu kalau misalnya Oh, kata-kata kopian Google tuh kelihatan deh ada kayaknya. nih Kak ini. eh, Ada yang jawab cepat tapi kurang tepat. Yang kedua yang benar dari Kak Yuri Pui. Y-nya 3 di belakang Yuri Pui itu. Ini aku SS ya. Mantep Kak Yuri Ya, oke, Pui. aku Mantep SS. dengerin dari awal nih pasti nih. Keren Kak Yuri Pui. Wih, mantap. Itu Kak, Kak dari Kak aku Kak. Z, oh, kurang tepat ya. Kak Aryo juga kurang tepat. Kakak Yuri Pui, Y-nya 3. Berarti jawabannya ini benar ya, tentang inflamasi saluran nafas yang kronis, peradangan yang sudah terjadi sejak lama. Oke, Nah, benar nih. betul banget tuh. Oke, selamat Kakak Yuri Pui. Oke, yang lainnya masuk Kakak Anissa. Kakak Anissa komenmu masuk cuma kurang tepat dan kurang cepat ya Kakak Anissa. Mungkin habis ini langsung gercep ini ya. Sorry, ini kok. Nah, oke. Pertanyaan dari aku ini mungkin gampang sih. Awan nih. Mungkin Aku boleh gampang jawab ya. nggak nih? Enggak dong. Beda dong nanti. Aku nggak bisa ini dong kasih hadiahnya gimana gitu ya. Takutnya, lah hadiahnya segini doang. Nggak dong. Bercanda. Oke, pertanyaan dari aku. Berapa derajat sih gitu? Berapa derajat kalau misalnya sesuai dengan prinsip tata laksana asma gitu ya. Berapa derajat seseorang itu didudukan gitu. Itu gampang sekali. Sebenarnya nggak tepat-tepat banget juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dan ya itu Oke, aja oke. Ayo pertanyaannya. siapa? Itu muncul tuh. Kak Osi Rahma 43. Oke. Iya nggak Kak? Ini iya. Ini malah ada yang jawab kak flavonoid dan antioksidan ini. Ini template banget jawabannya padahal pertanyaannya bukan itu ya Kakak Aryo. Harus konsentrasi nih Kakak Aryo. Ada yang Mungkin jawab dia 80, ada yang jawab. jawab live kemarin kali itu. Iya tuh. Ini kayak ujian tapi pakai Mantap, soal tahun semangat, lalu. semangat. Semangat nih, keren kalian pada semangat semua. Ya, mantap Kak. Langsung gercep. Kakak Ozi Rahmana 43 paling cepet ya nih 45 derajat. Oke. Oke, lanjut pertanyaan. Monggo dokter atau Dari ada aku ya. pertanyaan? Ya, Berapa sih? atau Berapa pertanyaan aku? 3, satu lagi terakhir. Terakhir guys, ini kesempatan terakhir. Dari aku ya, oke. Kira-kira apa ya? Aku bingung. Um, Atau dari Kak ini atau aja. ini aku boleh kasih Boleh, soal boleh. nggak dok? Boleh dong. Oke. Tadi Tadi ada ini ya gejala yang khas gitu dari asma itu beda banget dari penyakit pernapasan yang lain. Nah, apa aja sih gejala asma? Tuh, ada berapa tadi tuh ada 4 kalau nggak salah 4 sampai 5. Nah, yang paling tepat dan cepat ini bisa. Oke.
Ini udah Wah, mulai ini dapat nih, dapat Mas. jawab, tapi Mantap. Kak Momi Meira bukan Kak Dini nih. Paling cepat. Bener ya, juga jawabannya nih. di tempat aku kakak Momi Maira. Tapi udah tepat atau belum tuh dok? Bener, bener. Udah ada 5 tuh yang disampaikan. Itu Oke. ciri paling sering dari asma itu, teman-teman ya. Mantap nih Kak Momi Meira. Dari awal. Terus, luar biasa. Berarti benar-benar nyimak ya kakak Momi. Momi Meira, gejala asma 1, napas lebih cepat, mudah terengah-engah, 2, bicara terganggu, 3, batuk-batuk, 4, kekurangan kesadaran, 5, suara bising atau ngik-ngik. Oke, terima kasih kakak Momi dan juga yang lainnya, terima kasih banget guys yang udah menjawab. Wah, makasih banget, ini antusiasnya luar biasa ya, sampai bawah masih ada yang jawab. Oke, oh terakhir dok sebelum aku Hah? tutup ya, ada nggak sih dok closing statement dari dokter Rudi ya buat teman-teman di sini? Oke, boleh. Mungkin terkait dengan asma aja ya, tema kita asma. Oke, teman-teman, buat asma ini, pertama asma itu merupakan sebuah penyakit saluran nafas disebabkan karena inflamasi yang sudah berlangsung lama atau kronis yang disebabkan karena alergen. Ingat, alergi. Alergi itu macam-macam sebabnya. Nah, pencetusnya juga macam-macam. Jadi, asma ini nggak menular, asma nggak menular. Buat teman-teman yang kerasa gejala asma tadi, kalau ada gejala yang aku sebutin tadi di awal, segera periksa ke dokter. Bukan biar dokter dapat pasien, bukan. Karena asma itu harus diobati, harus dikontrol supaya asmanya nggak mengancam nyawa, karena ada juga asma yang mengancam nyawa. Kira-kira itu sih edukasi dari aku, biar teman-teman bisa aware tentang asma. Gitu aja, Kak. Oke, thank you banget Dokter Rudi atas Thank waktunya you udah mau juga buat Kak Dini sharing-sharing sama Prima dan kita. juga teman-teman. Thank you teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Semoga dari Kak Dini ibunya bermanfaat. Pasti Bener Kak, bermanfaat sih. ini benar-benar daging semua isinya. Pokoknya makasih banget Dokter Rudi. Jangan kapok-kapok main sama kita, sharing-sharing sama kita ya dok. Wah, mantap. Oke, Enggak terima dong. kasih banyak. Terima kasih juga guys yang udah join sama kita dari awal sampai akhir. Mungkin itu aja sih dok dari kita ya. Terima kasih banget. Dan mohon maaf juga aku kalau misalnya dari awal mungkin ada kekurangan, ada apa namanya kesalahan ya. Mohon maaf banget tadi juga ada Ya, hal aku yang di luar juga itu gitu mohon ya. maaf ya teman-teman kalau Oke. ada salah kata. Kalau ada teman-teman yang pengen nanya, boleh DM aku atau DM Kak Dini. Kalau tentang kesehatan boleh ke aku ya. Kayak gitu. Thank you Kak Dini, thank you teman-teman. Oke, Sampai thank jumpa. Aku izin you. live ya Kak Dini ya dan teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu. Bye Bye. bye guys. Oke, terima kasih banyak. Oke guys, mungkin itu aja ya tentang pembahasan asma kali ini. Aku bener-bener senang banget dan banyak banget insight yang aku dapetin. Isinya tuh bener-bener daging semua ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada dan siapapun teman-teman di sana gitu. Jadi buat teman-teman di sini barangkali yang nantinya akan ketemu ya seseorang yang asmanya tuh kambuh atau mungkin teman-teman sendiri itu jadi udah nggak bingung lagi. Semoga seperti itu ya guys. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Kalau misalnya teman-teman di sini punya saran, punya masukan, boleh banget langsung aja DM Minfa, DM kita Asma. Nanti kita bisa discuss gitu ya saran-sarannya. Terima kasih banyak guys. Sampai ketemu di live selanjutnya.